sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Nurjana Pohan. Kemudian yang kedua, Putri Syafitri Siregar. Yang ketiga, Rini Oktavia Harahap. Yang keempat, Vidya Asri Siregar. Yang kelima, Ahmad Hoiri Harahap. Dan yang terakhir, Umri Hasibuan. Di sini saya akan memperkenalkan Institut Agama Islam Negeri Parang Sidimpuan, yaitu sebuah perguruan tinggi yang berada di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. IAIN Parang Sidimpuan didirikan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 pada tanggal 21 Maret 1997 serta Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor E-125/1997. Sekolah tinggi ini diresmikan oleh Menteri Agama pada saat itu, Dr. Haji Tarmizi Tahir, tanggal 30 Juni 1997 bersama dengan 32 sekolah tinggi agama Islam negeri lainnya. Perguruan tinggi ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol yang kemudian dialih statuskan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Dan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2013 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri menjadi Institut Agama Islam Negeri Parang Sidimpuan. Pada hari Senin 6 Januari 2014, Menteri Agama Republik Indonesia Surya Dharma Ali meresmikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parang Sidimpuan menjadi Institut Agama Islam Negeri Parang Sidimpuan, sekaligus melantik Dr. Haji Ibrahim Siregar MCL sebagai rektor pertama. Institut Agama Islam Negeri Parang Sidimpuan memiliki 4 fakultas dan 1 program pasca sarjana, yaitu yang pertama Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, yang kedua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang ketiga Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, yang keempat Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan yang terakhir atau yang kelima program pasca sarjana atau S2. Kami dari program studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Padang Sidimpuan berdiri pada tahun 2013. Berdirinya fakultas ini bersamaan dengan proses alih status TAIN Padang Sidimpuan menjadi IAIN Padang Sidimpuan. Menjadikan fakultas ini sebagai Center of Excellence merupakan visi dari FEBI. Sedangkan misinya adalah 1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dan menyelesaikan integrasi dan interkonektif di bidang ekonomi dan bisnis Islam. 2. Melaksanakan pembinaan, penelitian, dan publikasi dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam. Ketiga, menanamkan kesadaran kewirausahaan, entrepreneurship dalam mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat. 4. Menjalin kerjasama dan proses pendidikan dan mendukung berbagai lembaga syariah. Tujuan berdirinya program studi perbankan syariah adalah untuk menghasilkan sarjana ekonomi Islam yang menguasai ekonomi Islam. Kedua, menghasilkan sarjana ekonomi Islam yang mampu melakukan penelitian dan menganalisis masalah-masalah ekonomi Islam. Yang ketiga, menghasilkan sarjana ekonomi Islam yang mampu menjadi pengabdi masyarakat, yang mandiri, peserta ekonomi yang bermoral, berbudi pekerti, dan memiliki integrasi yang tinggi terhadap pengembangan ekonomi Islam. Keempat, terbangunnya jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumninya. Perbankan syariah adalah perbankan yang pelaksanaannya sesuai syariat Islam. Yang kita ketahui bersama bahwasanya perbankan syariah ini diatur oleh Al-Quran, berpatokan kepada Al-Quran dan hadis. Jadi dari sini perbankan syariah sangat menghindari yang namanya maisir, goror atau ketidakjelasan, jalim, mengambil hak orang lain secara tidak benar. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Nasabah
pendanaan meminjamkan dananya kepada bank, bank meminjamkan dananya kepada nasabah peminjam. Bunga tabungan sudah ditetapkan sehingga sekalipun bank keadaan rugi tetap wajib membayarnya kepada nasabah peminjam. Dari sini bank syariah memiliki yang namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Apabila bank ini sudah lari dari jalur, maka disinilah kegunaan DPS, Dewan Pengawas Syariah, yang akan menindaklanjuti kesalahan dari perbankan syariah. Jadi dari sini kita yakin bahwasanya perbankan syariah bersih, tidak terkontaminasi dengan riba. Di sini saya akan menjelaskan keuntungan kita menabung di bank syariah. Buat teman-teman yang masih bingung mau menabung di bank konvensional atau di bank syariah, aku kasih saran, sebaiknya kita menabung di bank syariah. Kenapa harus di bank syariah? Menabung di bank syariah memiliki keunggulan. Apakah kalian penasaran apa keunggulan kita menabung di bank syariah? Yaitu yang pertama, uang tabungan nasabah disalurkan hanya pada pembiayaan usaha yang halal. Dan yang kedua, kita menabung menggunakan akad mudharabah, akad memperoleh bagi hasil setiap bulannya. Dan yang ketiga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Di dalam bank syariah melarang maisir, gharar, dan riba. Bank syariah melakukan prinsip kemitraan, prinsip kemanfaatan, dan prinsip keadilan. Pasti kawan-kawan penasaran kan apa aja produk-produk tabungan di bank syariah? Jadi di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman produk-produk tabungan di bank syariah. Yang pertama, tabungan IB, dan yang kedua, tabungan haji atau umroh IB. Yang ketiga, tabungan pendidikan, dan yang keempat, tabungan perencanaan IB. Yang kelima, tabungan pensiun IB. Jenis-jenis tabungan IB adalah tabungan mudharabah dan tabungan wadiah. Kalian tahu nggak apa perbedaan antara keduanya? Tabungan mudharabah adalah simpanan dana nasabah pada bank menggunakan akad mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Sedangkan tabungan wadiah adalah tabungan yang bersifat simpanan bisa diambil kapan saja dan tidak ada imbalan yang disyaratkan. Jadi, bagaimana buat teman-teman? Apakah masih ragu untuk menabung di bank syariah tanpa riba? Sekianlah video dari kelompok kami. Semoga saudara dan saudari berminat untuk bekerja di bank syariah dan melanjutkan perkuliahan di kampus IAIN Padang Sidimpuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.